Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Selasa, 24 September 2024, Pekan Biasa ke-25. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Amsal, bab 21, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 13. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan lebih berkenan pada orang yang hidup benar dan adil pada sesama daripada yang menghormatinya dengan kurban bakaran. Tuhan sendiri telah memperlakukan kita secara benar dan adil. Kasih-Nya tidak membeda-bedakan. Ia merangkul semua orang yang bertobat. Dalam bacaan Injil, Yesus Kristus telah mengangkat kita menjadi satu keluarga lewat iman. Kita adalah ibu dan saudara-saudarinya. Hendaklah kita membuka telinga hati untuk mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Kita diundang untuk hidup benar dan adil terhadap sesama. Kekuatan rohani kita ada pada sabda. Tidak hanya badan, rohani atau jiwa saja yang merindukan sabda atau asupan rohani. Seluruh karya pelayanan hidup kita harus dijiwai oleh sabda. Semakin kita mencintainya, maka semakin kita mengenal dan menyerupai Dia. Apakah kita sudah berlaku adil dan benar? Orang-orang yang kita jumpai adalah saudara dan saudari kita. Bagi orang Kristiani, mengenali wajah Yesus bisa kita jumpai dalam diri orang lain yang menderita. Kutipan dari Paus Fransiskus. Imam. Kitab suci Perjanjian Lama mengajarkan bahwa imam bertugas memimpin ibadat bagi umat Israel, terutama ibadat kurban, dan bahwa mereka yang boleh menjadi imam hanyalah orang-orang suku Lewi keturunan Harun, lalu keturunan Abiatar, kemudian keturunan Zadok. Dari kitab Imamat dan 1-2 Raja-Raja.
Kitab suci Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus adalah Imam Agung Perjanjian Baru dan kekal, dan bahwa para pengganti rasul dalam tugas penggembalaan mereka dibantu oleh para penatua yang sebaiknya ada di setiap kota. Dari Ibrani bab 4 sampai dengan 8 dan Titus. Karena itulah Petrus berbicara tentang rekan-rekannya sebagai sesama penatua. Dari 1 Petrus bab 5. Pada abad kedua sampai kelima, gereja belum membuat pembedaan yang tegas antara uskup dan imam, karena kedua-duanya dipandang sebagai imam yang memiliki tugas pokok untuk memimpin jemaat Kristiani dan memimpin perayaan Ekaristi. Sejak abad ke-6, gereja membuat pembedaan tegas antara uskup, imam, dan diakon, karena imam dipandang sebagai pembantu uskup. Selain itu, gereja menegaskan bahwa saat ditahbiskan, diakon hanya menerima penumpangan tangan dari uskup, sedangkan imam menerima penumpangan tangan dari semua uskup dan imam yang hadir. Sejak abad ke-12, gereja mengakui tahbisan suci, yaitu sebagai uskup, imam, dan diakon sebagai salah satu dari 7 sakramen. Ajaran itu diteguhkan lagi pada abad ke-16 dalam Konsili Trente. Pada tahun 1965, dalam Konsili Vatikan II, gereja mengajarkan bahwa sebagai pembantu uskup, para imam memiliki 3 tugas pokok, yaitu mewartakan sabda Allah, menguduskan umat, dan menyatukan serta memimpin umat. Pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa para imam harus menghayati hidup rohani mereka sebagai imam. Sumber Al-Purwa, Kamus Gereja Katolik bagi kaum awam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sabdamu menjadi tanda yang menuntun kami agar mampu bertindak dengan bijaksana dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.